Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, saya haturkan kepada Romo yang saya hormati dan banggakan, kepada suster, Bapak, Ibu, kaum muda, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam ibadat malam ini, kita bersyukur dan bersukacita karena boleh diperkenankan memuliakan Allah dalam diri putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, sebelum memasuki ibadat, mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umat-Mu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurnia-Mu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkan cinta mesra dalam hati manusia. Cinta anak pada Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita bersekutu di tempat ini untuk mendoakan semakin bertumbuhnya paroki kita Santo Ignatius Kerapiak yang semakin tumbuh dan telah berdiri menjadi paroki penuh. Kita melandaskan doa kita dalam kebersamaan sebagai anggota jemaat di paroki ini, seperti bertumbuhnya jemaat awal di Antioquia pada saat dipimpin oleh Santo Barnabas, sehingga untuk pertama kali sebutan sebagai Kristen diungkapkan sebagai sebutan jemaat hingga saat ini. Mari kita syukuri karya Allah dengan semakin bertumbuhnya paroki kita ini, dan kita mohon terus agar semakin mengakar dan berbuah melimpah. Kiranya Tuhan dalam persekutuan dan doa-doa yang kita ucapkan agar gereja kita terus berkembang serta dilayakkan menjadi garam dan terang di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia yang rapuh, seringkali kita jatuh dalam kubangan yang sama dalam kedagingan kita, sehingga sengaja atau tidak sengaja kita kerap kali sering menghakimi orang lain, berperilaku tidak adil, sombong, berdusta. Sengaja atau tidak sengaja kita jatuh dalam pikiran dan kata-kata yang tidak pantas, bahkan kadang lupa bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun berkenan mengampuni salah dan dosa kita, agar kita dipantaskan serta dilayakkan mengikuti ibadat sabda ini. Saya mengaku adalah kata yang berdosa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Oleh karena saya mohon kepada Santa Maria dan kepada perangkat yang lurus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah asal segala kehidupan, kebaikan serta kesejahteraan. Dengan rendah hati, kami mohon pandanglah akan kami anak-anak-Mu yang bersatu hati berkumpul dan bersekutu dalam doa yang memohon semakin bertumbuh dan berkembangnya paroki kami ini. Kami berdoa bersama dengan Santo Barnabas, Rasul Tuhan Yesus Kristus, dan pemuka jemaat yang tekun dan penuh cinta dalam memajukan paguyuban umat di Antioquia, serta juga bersama Santo Ignatius pelindung paroki kami. Kami menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kami sebagai pendoa. Oleh karenanya, kami mohon rahmat-Mu, pimpinlah Roh Kudus-Mu untuk menolong kami dalam berdoa. Tempatkanlah malaikat-Mu untuk bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan serta menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membaca kitab Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang yang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun juga berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Musuh berarti orang yang jahat kepada kita, sedangkan kasih berarti perlakuan dan perhatian yang sangat baik kepada kita tanpa pamrih kepada seseorang. Dan Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengasihi dan mendoakan musuh kita. Perintah ini memang sangat sulit bagi ukuran manusia. Namun alasan ajaran Tuhan Yesus ini adalah karena Allah mengasihi setiap orang tanpa kecuali. Dan Ia memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang persis sama seperti Tuhan Yesus Kristus berdasarkan citra Tuhan. Kejahatan dan perselisihan serta permusuhan hanyalah akan mendatangkan penderitaan dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Maka pilihan yang ada dalam perintah dari Tuhan adalah bukan membalas kejahatan seseorang, namun berdoa baginya, mengasihinya, dan memberikan pengampunan. Mengasihi serta mendoakan yang baik kepada musuh kita pasti akan mendatangkan rasa damai di dalam hati,
sambil percaya dan mengimani bahwa Allah akan mengubah dan menyembuhkan serta menyadarkan yang kita doakan. Membalas kejahatan dengan kebaikan pasti akanlah menghasilkan hal-hal yang positif dan damai bagi kedua belah pihak. Kita ingat kata-kata bijak sebagai berikut. Berbahagialah orang yang damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Marilah kita terus berdoa agar Roh Kudus menuntun kita semakin sempurna, yakni mengasihi Bapa dan sesama kita. Tuhan memberkati. Doa umat. Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda, aku berkata kepadamu, jika 2 atau 3 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang ada di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, di situ aku akan di tengah-tengah mereka. Karena sabdamu ini, ya Tuhan, sudilah kiranya seturut dengan kehendak-Mu untuk mengabulkan permohonan-permohonan kami. Ya Allah yang penuh kasih, sentuhlah hati anak-anak, remaja, kaum muda kami dengan kasih-Mu yang tanpa batas sehingga kami berani menanggapi dengan hidup panggilan menjadi imam, biarawan maupun biarawati. Beri mereka keberanian dan cinta yang besar kepada gereja dan perjuangannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa agar paroki kami semakin tumbuh, komunitas yang berdaya ubah bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Ngalian, dan Kecamatan Tugu, dimanapun kami bisa hidup. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon damai sejahtera untuk seluruh keluarga di paroki kami, agar dalam segala suka maupun duka tetap mampu menghidupi panggilan sebagai bentara kasih. Kami mohon, puji dan syukur ya Tuhan kami, semua Kau satukan dalam paguyuban lingkungan dan wilayah. Semakin tumbuhkanlah paguyuban kami, khususnya untuk semakin banyak menyelamatkan jiwa dan membawa kepadamu. Kami mohon, ya Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang telah meninggal karena COVID-19 maupun penyakit sakit lainnya. Kiranya seturut belas kasih-Mu berkenan mengampuni dosa kekilafan mereka selama hidup di dunia, sehingga mereka dapat memperoleh tempat yang telah Tuhan sediakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk anak-anak-Mu yang saat ini menderita berbagai macam penyakit, berbelas kasihlah kepada mereka ya Tuhan. Kiranya mereka berkenan Engkau angkat sakit penyakitnya, sehingga mereka dapat segera dapat beraktivitas seperti semula dan memuliakan nama-Mu dalam kebenaran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk anak-anak-Mu yang saat ini bertugas di bidang medis, baik dokter maupun perawat yang sakit, berkatilah mereka selama bertugas ya Tuhan, agar melalui petugas medis banyak pasien yang dapat disembuhkan atas nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk anak kami Stefani Rosa Kurnia Cahyani, agar mampu menjadi duta jelajah budaya di tingkat nasional, sehingga ikut
memelihara dan mempertahankan budaya leluhur kami, dan bisa menambah potensi pengembangan diri dan sesama. Kami mohon. Demikianlah doa-doa kami. Kami menunjukkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam iman bahwa Engkau mengetahui kebutuhan kami, dan yang lain tentunya seturut kehendak-Mu akan Engkau tambahkan bagi kami umat-Mu di gereja ini. Semua ini kami tunjukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan dan kita sempurnakan doa-doa yang telah kita ucapkan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akhiri ibadat ini, mari berdoa doa intensi khusus. Doa mohon agar gereja Paroki Krapyak semakin berdaya ubah bagi masyarakat. Bapa yang penuh kasih, kami paguyuban umat terpilih murid-murid putra-Mu telah Kau kukuhkan dalam kesatuan paroki melalui Bapak Uskup kami. Kami hidup bersama sebagai bagian dari masyarakat di RT, RW, kelurahan, kecamatan di Kota Semarang. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu untuk menuntun kami agar semakin bertumbuh sebagai garam dan terang bagi masyarakat di mana kami semua hidup. Berkatilah para romo paroki kami, semua pengurus dewan paroki, tim-tim kerja, pengurus wilayah, pengurus lingkungan, dan seluruh umat-Mu, agar menjadi saksi aneka kebaikan di masyarakat. Semoga semakin banyak umat paroki kami berani terlibat dan menjadi inisiator, inspirator, dan sekaligus menjadi motivator dalam kehidupan bersama di masyarakat. Dengan demikian, kehadiran gereja Paroki Krapyak disarankan sungguh kehadiran dan perannya serta memiliki daya ubah dalam kehidupan bersama bagi kami di masyarakat. Kami adalah bagian dari bangsa Indonesia yang sedang bertumbuh bersama. Tuntun agar kami memiliki semangat ambil bagian secara aktif dalam menjaga 4 pilar kebangsaan kami, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demi keluhuran nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih dan cinta, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, sebab Engkau senantiasa mengingatkan dan menguatkan iman kami akan Dikau melalui setiap firman-Mu. Tambahkanlah iman dan jauhkan kami dari hal-hal yang membuat kami jatuh daripada-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita yang berkumpul di tempat ini, serta umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang merindukan kedamaian dan kasih Tuhan, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan ini ibadat singkat doa pertumbuhan paroki kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.
Mari kita nyanyikan lagu penutup. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi, penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh, agar kami mewartakan karya keselamatan